Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita nggak cuma bakal duduk diem dengerin cerita ngebosenin, kita bakal jalan-jalan menembus waktu. Ibaratnya nih kita bakal jadi detektif sejarah. Kita punya satu misteri lokal yang keren banget buat dipecahin di daerah Cisolok, Sukabumi. Kita bakal lihat gimana pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning itu bisa ngubah tumpukan batu kuno biasa menjadi semacam mesin waktu yang beneran hidup. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, mari kita mulai selami ini. Selama ini tuh, sadar atau enggak, sering banget nempel di kepala kita asumsi klasik kalau manusia purba itu ya orang-orang yang cuma tinggal di gua gelap, bajunya seadanya, terus hidupnya nomaden kesana kemari nggak jelas. Tapi, tunggu dulu. Bukti-bukti yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini bakal langsung matahin asumsi itu secara telak. Nenek moyang kita, terutama yang ada di Cisolok ini, jelas bukan sekedar orang gua. Mereka itu beneran arsitek awal dari sebuah peradaban yang nyata. Mereka udah punya struktur sosial, punya sistem keyakinan, bahkan punya teknologi di zamannya. Keren banget kan? Masuk ke bagian pertama kita, sejarah bukan sekedar hafalan. Ini tentang bagaimana kita bisa benar-benar merasakan masa lalu. Kita harus sepakat dulu nih, belajar sejarah pakai cara lama itu, jujur aja, sering banget kerasa kaku dan bosenin. Ingat kan zaman sekolah, guru nyuruh kita ngafal, anak-anak ingat ya, ada masa berburu, lalu ada masa bercocok tanam. Udah, titik sampai situ aja. Otak kita tuh susah banget buat ngebayangin visualnya. Semuanya kerasa abstrak banget, ibarat cuma teks mati di buku tebal, bukan cerita tentang manusia yang pernah napas dan jalan di tanah yang sama kayak kita sekarang. Nah, beda ceritanya kalau kita pakai versi deep learning ini. Kita nggak lagi cuma disuruh ngafal pasif, kita diajak aktif nyari tahu. Kita manfaatin situs lokal di sekitar kita buat ngejawab pertanyaan nyata kayak, gimana sih aslinya kehidupan nenek moyang kita di kampung sendiri? Mereka makannya apa? Terus kalau ibadah kayak gimana? Dari yang tadinya cuma tukang hafal, kita berubah wujud jadi pemecah misteri yang aktif. Tapi, sebelum kita bertualang lebih jauh jadi detektif, kita wajib tahu dulu nih setting waktu dari misteri kita ini. Kita lagi ngomongin zaman praaksara. Simpelnya, ini adalah zaman di mana tulisan itu belum diciptakan sama sekali. Jadi jangan harap nemu buku harian, prasasti batu bertulis, atau dokumen resmi pemerintahan ya. Secara literatur, zaman ini tuh benar-benar gelap. Dan kondisi ini ngebawa kita ke satu pertanyaan inti yang bikin penasaran banget. Kalau nggak ada satupun catatan yang ditinggalin, gimana caranya kita bisa tahu kehidupan nenek moyang kita di Cisolok sekitar 3.000 tahun yang lalu? Nah, untuk ngejawab ini, saya mau kalian lakuin satu hal. Coba deh rentangkan tangan kalian sekarang dan Bayangin kalian lagi menggenggam sebuah batu sungai yang dingin dari daerah Cisolok. Batu yang persis banget dipegang sama seseorang 3.000 tahun yang lalu. Lewat batu-batu dan sisa-sisa peninggalan fisik inilah, nenek moyang kita sebenarnya lagi ngobrol dan bercerita ke kita. Terus apa aja buktinya? Kita masuk ke bagian kedua. 3 bukti peradaban Cisolok. Dan ini dengan sangat brilian ilustrasiin gimana konsep sejarah yang tadinya cuma di awang-awang berubah jadi nyata banget. Di masa berburu dan mengumpulkan makanan, pas orang-orang masih hidupnya pindah-pindah, Cisolok itu punya yang namanya arca domas. Ini arca batu bentuknya kayak manusia, yang diduga kuat jadi tempat pemujaan roh nenek moyang para pemburu. Maknanya apa? Ini nunjukin kalau mereka memandang alam sebagai sesuatu yang suci. Terus, waktu manusia mulai menetap di masa bercocok tanam, muncullah punden berundak pangguyangan. Strukturnya tuh batu bertingkat mirip tangga, fungsinya buat upacara minta hujan. Ini jelas ngebuktiin kalau mereka udah bisa bertani dengan cerdas. Terakhir nih, di masa perundagian atau masa logam, ada Tugu Gede Cengkuk, sebuah batu raksasa yang berdiri tegak buat nandain wilayah kekuasaan seorang pemimpin suku. Wah, ini artinya dari zaman segitu aja udah ada konsep kepemimpinan dan kerjasama tim. Kalau kita tarik semua itu jadi satu garis waktu, kita bisa lihat evolusi peradaban manusia yang logis banget dan berurutan. Berawal dari kelompok nomaden yang cuma bergantung sama hasil hutan dan berdoa di arca domas, perlahan mereka berevolusi jadi masyarakat agraris yang menetap. Mereka mulai ngatur kesuburan tanah lewat punden pangguyangan. Sampai puncaknya mereka berhasil ngebentuk struktur sosial yang kompleks. Udah ada tatanan aturan, udah ada pemimpinnya juga, yang ditandain sama berdirinya Tugu Gede Cengkuk tadi. Evolusi ini tuh terjadinya nggak cuma di buku teks sekolah kalian, tapi beneran kejadian langsung di Tanah Cisolok. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 5 hingga 7 kilometer. Kalian tahu nggak sih kalau ketiga situs bersejarah tadi, Arca Domas, Punden Pangguyangan, dan Tugu Gede Cengkuk, itu jaraknya cuma kepisah sekitar 5 sampai 7 kilometer aja. Fakta geografis ini tuh jujur luar biasa banget. Ini ngebuktiin kalau peninggalan ini bukan sekedar peninggalan terisolasi yang kebetulan ada. Jarak yang super dekat ini jadi bukti kuat kalau di wilayah Cisolok pada masa itu udah
Ketiga, ada sebuah pusat peradaban lokal yang sangat terkonsentrasi, maju, dan pastinya saling terhubung satu sama lain. Mereka beneran ngebangun sebuah komunitas peradaban, bukan sekedar bertahan hidup di dalam gua. Lanjut ke bagian ketiga kita, metode belajar arkeolog cilik. Mari kita lihat gimana hal ini ngebangun sebuah ekosistem belajar yang interaktif lewat metode 6C. Bayangin aja ada aktivitas sekitar 30 menit di mana anak-anak disulap jadi arkeolog cilik. Pertama, guru ngasih pancingan masalah. Kayak, kalau kalian nemu batu gede di kebun kakek, kira-kira itu kuburan atau tugu ya? Kedua, siswa diajak berpikir kritis, nebak fungsinya dari bentuk batu itu. Ketiga, mereka berkolaborasi antar kelompok buat nyusun garis waktu, dari masa berburu sampai munculnya pemimpin. Keempat, kreativitas mereka diuji lewat tugas menggambar ulang situsnya. Kelima, mereka komunikasin hasilnya lewat presentasi singkat. Dan yang keenam, ini yang terpenting, pembentukan karakter lewat refleksi nilai-nilai nenek moyang tadi. Pembelajaran kayak gini tuh kerasa jauh lebih hidup daripada sekedar baca dari papan tulis. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, sekaligus inti sarinya. Warisan karakter nenek moyang. Nah, apa yang menurut saya benar-benar menarik adalah relevansi nilai-nilai peninggalan ini sama zaman modern sekarang. Ini bukan cuma soal ngapalin batu dan tahun, ada intisari moral yang diwariskan ke kita. Pertama, cinta tanah air lokal. Pas kita tahu sejarah ini, otomatis bakal muncul kebanggaan kalau Cisolok ternyata punya situs sejarah tingkat nasional. Kedua, peduli alam. Nenek moyang kita tuh ngasih contoh buat benar-benar menghargai hutan dan mereka minta kesuburan ke alam. Mereka hidup selaras sama alam yang artinya kita sekarang juga punya kewajiban buat ngejaga kelestarian lingkungan. Ketiga, nah ini dia, gotong royong. Coba deh kita pikir pakai logika. Batu sebesar tugu gede cengkuk itu nggak mungkin kan dipindahin dan didirikan sama satu orang aja. Itu pasti butuh tenaga puluhan atau bahkan ratusan orang. Ini adalah bukti nyata kerja sama tim yang luar biasa solid sejak ribuan tahun yang lalu. Hari ini kita udah ngeliat langsung gimana batu-batu dari 3.000 tahun yang lalu ternyata bisa cerita banyak banget soal peradaban, kolaborasi, dan rasa hormat yang tinggi terhadap alam. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup. Kalau nenek moyang kita mampu ninggalin bukti peradaban sehebat itu yang bisa kita pelajarin hari ini, pertanyaannya, kalau 3.000 tahun lagi berlalu dari sekarang, bukti peradaban kayak gimana yang bakal kita tinggalin buat anak cucu kita nanti? Apakah warisan kita bakal menceritakan tentang peradaban yang ngejaga alam dan rajin bergotong royong, atau justru sebaliknya? Pertanyaan ini sengaja saya balikin biar bisa kalian renungin sendiri. Terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi kita kali ini dan sampai jumpa!